syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yuraddu musangah wa ma tahruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wala tadu illa biilmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bimbel Quran Rubaiyat, alhamdulillah pada kesempatan ini kami berada di rumahnya beliau, Mas Rismianto. Sering saya panggil Mas Rismi ya. Beliau murid ngaji Rubaiyat sekaligus juga memiliki usaha sablon, saudara. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau dan kita akan sapa dengan beliau. Assalamualaikum Mas Rismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar sehat Mas Rismi? Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Usaha lancar nggih? Amin. Ya, pengestune. Alhamdulillah. Mas Rismi boleh kenalan dulu nih. Mas Rismi usia berapa ini? Ini berjalan 37. Usia 37. Ya. Kemudian putra 3. Ya. Yang pertama SMP kelas SMP 2, ya, cowok. Oh gitu. Keduanya cowok, TK. Kedua TK. Iya. Yang nomor 3 cewek umur 1,5 tahun. Oke, baik. Ini Mas Rismi masih tergolong muda nih, 37 tahun, anak tapi sudah 3, punya usaha sendiri, mandiri ya, usahanya mandiri. Amin ya. Ya, jadi punya, dan ini rumah produksinya adalah di sini ya, di rumahnya sini ya, Mas Rismi. Boleh cerita-cerita dulu dong Mas, belum kita ngobrol-ngobrol juga tentang belajarnya Mas Rismi ngaji ya. Kita ingin tahu juga ceritanya Mas Rismi terkait dengan usaha sablonnya ini. Awal mulanya usaha sablon itu gimana tuh Mas? Awal mulanya? Atau memang sejak kecil jenengan memang usahanya sudah mungkin orang tua usaha sablon atau gimana? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lulus STM itu pernah langsung mengikuti dunia sablon dan berada di belakang rumah saya persisnya. Itu belajar ya. Di mana itu jenengan dulu rumah? Ikut orang Pak. Oh gitu. Ya di belakang rumah itu kan juga ada nih. Enggak, maksudnya rumahnya jenengan dulu di mana? Sini juga. Oh di sini juga. Cuma ikut tetangga yang punya konveksi. Oh gitu. Berjalan 2 tahun terus. Tahun berapa itu Mas? Itu berarti pas lulus STM berarti STM dengan usia 18 tahunan ya? Iya, 2004. Oke, berarti udah lama ya? Iya, 20-an tahun yang lalu. Terus ikut tetangga itu sekitar 2 tahunan. Berpindah-pindah Pak, setelah dari tetangga ada teman, kita intinya mengasah ilmu. Sebelumnya tuh dari pribadi itu enggak ada niatan untuk bisa buka seperti sekarang ini. Cuma enggak tahu lah. Terus berjalannya waktu kita belajar ke teman, posisinya di daerah Serago. Itu sekitar 1 tahun Pak, 1 tahun. Terus ada teman lagi mengajak partneran bertiga, itu kita bertempat di daerah Mayungan Ngawen. Dan alhamdulillah itu berjalan 3 tahun. Nah selama berjalan 3 tahun itu alhamdulillah Pak, lebih di segi penghasilan itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terus orderannya lebih banyak. Ya, dan enggak tahu kenapa selama berjalan 3 tahun itu kok tahu-tahu bisa bubar. Oh, usahanya yang punya teman di sana itu yang bubar. Partneran itu bubar. Padahal waktu itu jenengan pas lagi enak-enaknya bekerja. Iya, sama 3 tahun tuh padahal udah jalan Pak, maksudnya udah punya tenaga, udah ada mesin jahit. Tapi kok enggak tahu kenapa kok teman-teman yang lain tuh merasa enggak enak terus bubar. Oh gitu. Sempet juga Pak jadi kuli bangunan.
Setelah itu? Iya, setelah partneran bertiga itu. Setelah nyablon, terus kuli bangunan. Ya, kuli bangunan 1 tahun. Berapa 1 tahun? bulan. 1 bulan. 1 bulan. Oke, kemudian ya itu udah nikah ya waktu itu? Udah Pak, udah nikah. putra 1. Oh gitu. Berjalannya waktu terus dari kuli bangunan itu ya kita coba-coba cari lowongan pekerjaan untuk lebih baik lagi. Terus dapat kerja. Dan kita dapat kerja di salah satu PT di bidang makanan, bahan pokok. Nah, itu kita bagian apa itu? Di pengiriman Pak, bagian pengiriman. Pengiriman ya, barang. Ikut dropping Ya, dropping barang dari pasar-pasar ke toko atau ya. dari pasar ke pasar. Jadi kehidupannya dengan di atas mobil ya. Iya. Nah, Itu berjalan. itu biasanya kalau hidup di atas mobil di jalan tuh biasanya ada banyak hal-hal yang aneh-aneh tuh Mas. Wah. Gimana itu? Betul nggak? Jenengan juga Iya, merasakan? ya, Pak. Misalnya Ya apa ini itu? pengalaman sedikit cerita Pak. Ya. Sedikit cerita itu nggak tahu kenapa Pak. Apa ya? Ini maksudnya ujian atau gimana kita nggak tahu. Selama bekerja di droppingnya itu seakan-akan tuh kehidupan di keluarga saya itu kurang tenang gitu Pak. Ataukah itu dari kita penghasilan atau sikap kita sehari-hari di pekerjaan itu kan kita nggak tahu. Itu kan jadi kurang adem lah hidup di keluarga itu. Ya. Itu sempat. Selain itu apa? Selain kurang adem, misalnya kurang adem tuh sering bertengkar gitu sama istri. Terutama istri itu sering sakit Pak. Keluar masuk rumah sakit pada saat itu. Oh gitu. Tapi nggak tahu itu Kak. Kalau orang bilang tuh kalau apa itu Pak? Nah, kalau kita yang berbuat tuh sebisa mungkin kita yang kena. Jangan anggota keluarga yang lain. Emang jenengan selama di jalan itu sering berbuat iya Pak, apa itu Mas jenengan? Pokoknya ya nggak usah dibahas ya Pak, itu kurang intinya jelek gitu. Ya intinya jelek. Oh gitu. Kita cari makan buat nafkahin keluarga itu nggak halal. Ya itu Pak. Gitu. Dan itu ya untuk teman-teman pokoknya sebisa mungkin untuk cari nafkah yang walaupun sedikit tapi berkah. Oke, berarti itu berapa lama itu Mas? 5 tahun Pak. 5 tahun jenengan di dunia hidup Dropping, di jalan ya. gitu ya. Hidup di jalan dengan tanda petik hidupnya agak gelap gitu ya. Iya ya. betul Pak. Iya benar. Kalau orang hidup di jalan itu biasanya kan banyak godaan. Betul Pak. Juga teman-temannya juga nggak mendukung kan dalam masalah. Mungkin mau sholat saja barangkali enggak ya. Itu kalau sholat itu ya kita menjalankan Pak. Tapi nggak tahu kenapa kok. Ya mungkin ya sholat kita jalankan Pak. Oh gitu. Ya, tetap jalankan. Tetap jalankan. Tapi kok nggak tahu kok masih berat di banyak yang jeleknya dulu. Oh masih tetap sholat tapi yang dosa-dosa juga tetap dilakukan. Oh nah itu yang apa namanya tapi alhamdulillah jenengan masih tergolong masih bisa tertolong ya. Iya Pak. Ya. Dari mungkin ya karena jenengan masih mempertahankan sholat itu akhirnya betul. kemudian sekarang masih tertolong menjadi baik. Nah itu setelah 5 tahun itu terus kembali ke dunia sablon atau gimana? Setelah 5 tahun itu kembali lagi Pak. Ya alhamdulillah kita selama 5 tahun itu di kerjaan yang dropping itu ada sedikit permasalahan tapi bukan di pribadi saya. Itu salah satu kru gudang. Dan kru gudang itu terus orang bilang tuh nyokot gitu Pak. Nyokot sesama teman-teman. Dan saya mungkin menjatuhkan teman sejawat gitu ya. Ya bersyukurnya ya udahlah nak emang nggak boleh cari rezeki di sini. Saya kembali lagi Pak Ustadz. Kembali ke sablonan yang pertama dulu saya ikuti. Oh, yang pertama, yang belakang rumah. Ya. Ikut kembali lagi. Ya, kembali lagi. Ya, hitungan 4 bulan. 4 bulan, kembali ke dropping lagi, Pak. Oh, balik lagi. Ya, tapi beda usaha. Beda usaha. Ya, di bidang. Yang kedua itu kecap. Oh, kecap. gitu. Terus, alhamdulillah lagi, mungkin
Allah nggak setuju saya di droppingin lagi. Salesnya kasus juga, kita ikut terbawa. Ya, terus, mau tidak mau keluar. Ya, terus kita putusan sama teman-teman. Ya udahlah. Nah, emang adeki orang cocok cari nafkah di jalan, di lapangan. Oh gitu. Oke. Terus kembali lagi ke dunia sablonnya, kembali lagi dengan usaha yang pertama itu lagi atau enggak? Ya, kembali lagi ke setelah dropping kedua itu kita off, kembali lagi ke ikut yang punya sablon di belakang Di rumah belakang itu. rumah. Kemudian, nah itu ceritanya buka sendiri gimana tuh? Cerita bukan sendiri itu kita, ya kebetulan yang saya ikutin itu pekerjaan agak low. Nggak tahu kenapa kok, nggak tahu kenapa itu kok tiba-tiba pikiran itu langsung maknyut gitu Pak, sama istri itu. Bu, ayo buka sablon yuk, ini mau menepas ini. Mau menepas dalam artian pas tuh mendekati lebaran Pak Ustadz. Oh gitu. Nah terus pertama kalinya gimana tuh? Siapa tahu, ya terus ya sebelumnya nggak punya apa-apa Pak. Dalam artian tuh kita cuma modal omongan. Dalam artian omongan tuh kita main ke rumah teman. Pak atau Mas, sekarang saya udah buka sablon sendiri. Dan alhamdulillah teman saya tuh nanggapin positif. Yang bener padahal itu di rumah belum ada apa-apa. Terus selang ya pas hari itu juga tuh tempat saya ada kerjaan tuh, bawa aja. Wah itu seperti jalan kepang itu Pak. Payung bersambut. Iya, wis. Terus kakak itu saya minta tolong Mas, aku bikin ke jagrag buat sablon ya. Ora nggak usah banyak-banyak dulu, yang penting jalan. Terus customer kedua juga gitu Pak, kita cerita aja. Ya jadi, Mas, intinya jenengan usahanya tuh nyablonkan ya, nyablonkan atau memproduksi kaosnya sekalian? ya sampai saat ini masih banyak jasa Ustaz. Oh gitu. Bisa juga kalau ada customer yang mau bikin dari nol juga kita layani. Bisa layani. Tapi kebanyakan emang jasa Ya, nyablon jasa, ya. ya. Dan sampai sekarang ya terus ya. Yang membuat banyak customer itu apa? Karena kualitas kualitas hasil sablonnya jenengan diakui lebih baik gitu ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu customer yang masuk ke tempat kita tuh belum ada yang terputus. Oh gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, Jadi hari pertama. Berarti itu memang membuktikan customer jenengan itu puas ya. Puas. Ini salah satu ininya ya. Ya, salah satu contoh hasil sablonnya jenengan ya. Manual ya. Manual tapi ini sudah kayak foto ya. Bagus ya. Ya, terima kasih. Dan awet ya. Ya alhamdulillah. Tidak luntur ininya. Ya alhamdulillah. Nah, ini menarik nih. Bisa sekalian ini Mas Rizmi ini pengrajin sablon ya, jasa sablon, tetapi kemudian sudah diakui kerjasamanya dengan para pengusaha-pengusaha kaos ya untuk menitipkan jasa sablonnya itu ke beliau. Nah, ini menarik ini, mungkin nanti ini recommended untuk bisa bisa order ke beliau. Baik, itu seputar ya Mas, seputar cerita tentang usaha sablon ya. Jadi intinya alhamdulillah sampai sekarang terus berlanjut ya. Semoga terus berjalan 4 tahun, hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya. April. Ya, April besok 4 tahun. Baik, kemudian Mas Rizmi boleh tahu juga itu ceritanya bagaimana jenengan bisa belajar ngaji bersama Ustadz Suripto dengan teman-teman di pos ronda ya Mas? Ya, betul. Itu gimana tuh? Ceritanya gimana tuh awal mulanya? Ya, itu awal mulanya iseng-iseng aja Pak Ustadz. Itu pas kita jadwal ronda. Oh, memang di pos ronda situ jenengan rondanya? Iya, di pos ronda Tegal Klaten tuh. Terus kebetulan Pak Ustadz Suripto sama Pak Eko. Pak Eko itu Pak RT. Pak RT ya, Pak RT wilayah saya. Itu pulang dari masjid. Ya. Terus kita ada beberapa teman di situ. Saya mengawali omongan, ya cuman bercanda itu Pak Ustadz. Pak, mbok kita diajari ngaji. Dari Pak Suripto menanggapi positif. Beneran Mas, mau, gelem Pak. Soalnya nak konco-konco ini nak misal salah kan ora pekewoh, ora
rikoh Mas. Jadi malah misal salah tadi gue semangat gue guyonan Mas. Berawal dari itu Pak Ustadz, terus kita setujui untuk pembentukan jadwal ngaji dan itu dipilih di pos ronda. Di pos ronda, pertama di pos ronda. Karena kalau di masjid atau di rumah mungkin masih pakai Iya, mungkin salah satunya itu juga. Gitu. Merasa riko atau gitu. gimana yang Iya. intinya tuh teman-teman udah terbuka dulu. Oh gitu. Dan Suasananya bener mulai ngaji. Iya, mulai. Memang di pos ronda. Iya, gitu. gitu. Masya Allah. Ya, terakhir tuh SD Pak Ustadz. Ya SD itu ya maksudnya belajar ngaji Quran tuh SD? Iya, itu setiap mau melangkah ke Al-Quran tuh putus. Oh, terus gitu. lagi. Jadi sudah pernah belajar? Sudah sampai bisa apa waktu itu? Kalau dulu kan Iqra itu Ustadz. Pakai Iqra dulu. Iqra, itu kan habis jilid 6, itu kan melangkah ke Al-Quran. Itu pasti bubar. Nggak mesti terkendala di hujan atau yang lain. Oh, gitu. Terus lain waktu lagi mulai dari nol lagi jilid 1. Mau habis jilid 6 mau nginjak ke Al-Quran bubar lagi. Oh, mesti kok dari awal lagi ya? Apa emang udah lupa pelajaran sebelumnya? Beda guru Ustaz. Oh, beda guru. Guru punya cara lain. Ya. Punya cara lain. Oke. Dan alhamdulillah setelah ketemu Pak Ustadz Suripto itu seakan-akan tuh dibukakan ada hidayah gitu. Terus apa itu misalnya? Jadi ya kita untuk melangkah ke masjid itu lebih ringan. Terutama di masalah apa ya? Masalah di pikiran itu lebih enak itu. Lebih enak. Untuk mengatasi apa lingkup keluarga itu lebih lebih santai. Jadi ceritanya kalau pas setelah jenengan kan sebelum jenengan ngaji Quran itu ibaratnya mungkin kebiasaan ngaji juga belum gitu ya. Betul. Kemudian apalagi ke masjid juga mungkin belum ya? Atau sudah mulai ke masjid? Ke masjid itu masih jarang banget. Masih tapi jarang. Untuk melaksanakan sholat alhamdulillah Ustaz. Oh gitu. Walaupun di rumah alhamdulillah 5 waktu sudah ya dilakukan. Cuman bedanya setelah dengan Ustadz Suripto ngaji, kemudian jangan bisa ngaji tiap hari. Betul. Kemudian datang ke masjid juga lebih sering. Iya, lebih ringan lah melangkah ke masjid. Ringan, melakukan kebaikan-kebaikan lebih lebih ringan. Ya. Terus tadi istri yang dulu sakit-sakitan itu sekarang masih sakit-sakitan ya? Alhamdulillah enggak Ustaz. Sejak setelah ngaji. Sejak kita usaha ini, sablon ini. Terus ya sedikit-sedikit tahu tentang tuntutan agama Ustaz. Untuk saling berbagi lah, maksudnya menyisihkan dari hasil kita perolehan itu kita sisihkan. Oke. Nah, itu. Jadi memang mungkin hal yang bisa kita petik ya dari pelajaran ini. Memang kalau hidup berkeluarga ini, apalagi usaha bareng dengan istri. Ini kan istilahnya sekarang itu usahanya bareng dan istri. Istri tahu betul bagaimana proses usahanya suami ya. Sementara sebelumnya istri nggak tahu menahu. Ya, tahu-tahu minta duit ada aja. Dulu pernah Ustadz pas ikut droppingan itu ada salah satu tetangga saya itu sampai heran tanya ke istri itu, Resmi itu kerjaannya apa toh lah? Nama istrinya Dela. Ya mau nyambut gawe melu droppingan, Mbak. Kok penakmen apa-apa keturutan. Tapi kan istri nggak tahu Pak Ustadz. Kita kerja di jalan tuh modalnya gimana kan kita istrinya nggak tahu. Ini poinnya nih Mas. Padahal sebenarnya mungkin kalau dibandingkan dengan pada saat dengan usaha sendiri bersama istri ya. Kalau dulu mungkin bisa jadi berlimpah ya. Uang itu atau penghasilan itu kelihatannya berlimpah, tapi perbedaannya istri jenengan nggak tahu persis bagaimana kehidupan jenengan di luar rumah. Iya, betul. Salah satunya itu. Sehingga itu yang kemudian yang membuat nggak begitu nyaman. Yang akhirnya kemudian sakit-sakitan. Alam bisa jadi itu ya penyebabnya. Tapi ketika jenengan bersama dengan istri memulai usaha bareng, kemudian mungkin komunikasi dengan istri juga semakin intens. Kemudian merasa nyaman, tentram karena mendampingi terus suami, akhirnya kemudian lebih sehat.
Amin. lebih apa namanya aman lah dalam Ya. sisi kesehatan ya, termasuk Betul. juga pikiran dan semuanya Ya. lebih menenteramkan. Betul. Terlebih lagi setelah jenengan Bisa. baca Quran, kemudian sering ke masjid ya. Ya. Nah ini luar biasa. Ini pelajaran saudara-saudara sekalian, sahabat pembela Quran Rubaiyat. Jadi kalau menjadi seorang suami ya, atau kemudian sebagai seorang kepala keluarga itu memang ternyata hidup bersama, sering ketemu dengan istri dan intensitasnya yang cukup itu akan memberikan efek ketentraman ya, Betul, ketentraman betul. jiwa. Ya. Apalagi istri tahu suami itu dalam kesehariannya soleh, baik gitu kan. Soleh, baik, kemudian sering ke masjid, baca Quran. Wah, ini tambah tentrem lagi. Baik, Mas Rizmi, jadi kita ucapkan selamat ya, barokallah. Ya, amin. Ini berarti progres kehidupannya Mas Rizmi itu Ya. cenderung membaik lah. Amin, Cenderung alhamdulillah. membaik. Dari Betul. sisi rezeki, dari sisi agama, Ya. dari sisi kesehatan dan Betul. lain sebagainya. Ya. Terakhir Mas Rizmi, mungkin ada beberapa pesan yang bisa disampaikan untuk para pemirsa, silakan. Ya, untuk teman-teman rekan-rekan semuanya, pesan dari saya, sebisa mungkin kita cari nafkah untuk keluarga atau untuk siapapun, walaupun sedikit, yang penting halal dan bisa menjadi berkah untuk semua. Jangan kita dapatnya banyak, malah efeknya, ya kalau efeknya ke kita sendiri mungkin kita bisa terima. Kalau efeknya ke orang lain, mudah-mudahan kita jauhi yang satu ini. Yang pokoknya yang sedikit, yang penting berkah aja. Itu Pak Ustadz. Baik, barakallah. Terima kasih. Ini pesan atau motivasi langsung dari hati beliau yang mengalami ya. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Mas Rizmi atas obrolannya pada siang hari ini. Sama-sama. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dulu Ya. dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.